Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini sudah datang pagi hari sekitar jam 7 pagi dan waktunya kita bersiap-siap ngopi. Bagi teman-teman yang punya aktivitas di luar, silahkan mandi-mandi, silahkan sarapan, setelah itu aktivitas berangkat. Bagi teman-teman yang tidak punya aktivitas di luar, silahkan aktivitas di dalam. Bagi teman-teman yang nggak punya aktivitas di luar maupun di dalam, silahkan ngopi bersama saya. Hari ini adalah hari Rabu. Saya dapat kabar dari saudara bahwasanya ada orang yang meninggal, dan itu ternyata adalah saudara saya. Beliau terkena penyakit complicated seperti hanya penyakitnya Matina. Terus akhirnya pada pagi hari ini, mungkin tadi malam gak kuat, terus akhirnya berpulang ke rahmatullah. Ya, mudah-mudahan kita doakan bisa diterima di sisinya, amal baiknya diterima, segala kesalahannya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini cuacanya agak mendung-mendung cerah. Ini sudah beberapa hari ya teman-teman, suasananya agak panas, hawanya agak panas. Di daerah lain, di barat maupun di timur, sudah terjadi hujan besar. Biasanya kalau misalnya sudah terjadi hawa panas itu akan turun hujan, tapi sampai hari ini, mungkin 3 hari belakangan ini nggak ada hujan, tapi panas terus. Nah, ini berarti indikator kemungkinan di sini akan segera datang hujan, tapi nggak tahu kapan. Cuman memang biasanya begitu. Nah, ini saya dengar kabar dari orang-orang yang ada di barat dan timur, katanya sudah terjadi hujan besar-besaran. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada hujan, tapi nggak terjadi banjir, nggak terjadi tsunami, nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi longsor. Yang penting cuaca ini nggak menjadi panas teman-teman, karena kalau cuaca panas itu suasana hati jadi ikut panas, kondisi psikologi itu berpengaruh teman-teman. Itulah kenapa orang yang hidup di pesisir pantai dengan orang yang hidup di lereng gunung itu beda sekali kondisi psikologinya. Orang yang hidup di gunung itu jauh lebih santai, rileks orangnya. Meskipun kondisinya juga nggak kaya sih, banyak orang di gunung itu ya miskin karena pekerjaan mereka bertani kan. Tanaman-tanaman endemik yang ada di gunung itu biasanya kentang, wortel, ya tanaman-tanaman model sayur itulah. Lalu kalau di pesisir juga sebetulnya banyak sekali orang yang miskin, tapi mereka cenderung lebih temperamental. Dikarenakan apa? Itu kondisi lingkungan teman-teman, cuaca itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kita dalam kondisi panas lalu kemudian disertai dengan lapar, wah itu rasanya gak karu-karuan. Tapi kalau di gunung meskipun lapar, itu orang gak terlalu terprovokasi dikarenakan kondisi cuacanya itu dingin, sejuk gitu. Pada akhirnya juga itu berpengaruh ke hati, ke otak, ke mata, kadang malah ngantuk terus. Nah, saya adalah salah satu orang yang menyukai pegunungan, jadi di lereng-lereng gunung melihat pemandangan itu senang teman-teman. Kalau di pantai itu nggak selalu senang, jadi senangnya itu di pantai ketika kita di bawah pohon terus makan rujak tuh senang. Tapi kalau kehidupan keseharian di sana saya nggak terlalu suka dikarenakan banyak orang itu yang kondisi psikologinya itu nggak teratur, temperamen orang-orang itu kasar. Nah, teori ini sebetulnya saya temukan sendiri, tapi mungkin ini kalau misalnya ada yang mau riset, ada kebenarannya. Ya setidaknya 50% lah, atau bahkan lebih sampai 90%. Karena kondisi seseorang itu juga dipengaruhi dengan lingkungan, dengan kondisi fisiknya, pikirannya. Orang yang lapar itu kecenderungannya jauh lebih mudah marah teman-teman, timbang orang yang kenyang. Orang yang miskin jauh lebih suka marah, minimal sakit hati, mudah sekali tersinggung gitu. Tapi kalau orang kaya ya nggak terlalu, bawaannya guyon aja, karena ya kondisi pikirannya senang dan itu dipengaruhi dengan kondisi perutnya yang selalu kenyang. Misalnya mereka merasa lagi suntuk gitu,
bahasa orang sekarang tuh gabut, dia langsung belanja ke mall, kemana, jalan-jalan kemana gitu untuk menghilangkan stres. Tapi orang miskin udah stres terus nggak ada solusinya, akhirnya numpuk. Maka yang keluar adalah zat-zat endorfin, zat-zat kimia yang membuat dia marah. Jadi beruntunglah teman-teman, mereka-mereka yang hidup di lingkungan sejuk, di lereng gunung ataupun memang di daerah yang memang agak sejuk seperti Malang, di Bogor, daerah puncak itu. Apalagi dengan kondisi keuangan yang sudah settle. Itu kondisinya sangat menenangkan teman-teman. Nah, mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua rezekinya lancar, kondisi badannya sehat, pikirannya juga sehat, semuanya baik-baik saja sampai nanti tua. Begitu terus. Orang Eropa, orang Amerika itu mereka kondisinya baik-baik saja karena mereka didukung dengan hawa dingin. Jadi ada 4 musim, tapi ketika musim dingin itu mereka ya mendinginkan hati dan pikiran. Di samping ekonominya baik ya, akhirnya banyak sekali kelahiran atau orang-orang generasi dari Eropa itu dan Amerika itu yang menemukan barang-barang tertentu seperti teknologi, seperti bahan kimia, seperti pokoknya hal-hal baru yang bermanfaat bagi manusia banyak. Teknologi IT atau yang berkaitan dengan internet itu ya kebanyakan dari sana. Jadi cikal bakalnya dari Palo Alto, California. Google dari sana, Steve Jobs juga dari sana. Jadi banyak orang-orang yang selebritis atau orang-orang yang berpengaruh di dunia di bidang IT itu yang berasal dari Palo Alto. Itu kalau musik itu kebanyakan dari Seattle, daerah Amerika semua ya teman-teman. Jadi ya California itu banyak menelurkan orang-orang hebat itu, yaitu negara bagian Amerika. Nah di Indonesia ini masih terlalu jauh teman-teman, panggang dari api. Jadi jauh panggang dari api, kita nggak terlalu bisa berharap banyak karena dari tatanan hidupnya aja orang Indonesia itu masih belum bisa dibandingkan gitu. Dari makanan saja kita masih jauh ketinggalan. Mereka sudah makan makanan yang imbang ya dari proteinnya, sementara kita enggak. Makan itu dominan nasi, kalau nasinya dikit katanya makannya dikit. Loh, seharusnya makan itu imbang antara protein, karbohidrat, kalori itu semuanya dihitung. Jadi ketika itu masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi asupan yang bermanfaat, nggak cuma tenaga tapi juga otak teman-teman. Akhirnya persentase orang-orang pintar di Indonesia itu minim sekali, mungkin ya 1:10 atau bahkan mungkin 1:100 teman-teman. Dari sekian juta penduduk Indonesia sekarang mungkin sekitar 270-an atau 260 juta itu mungkin 1 atau 2% aja yang pintar itu, yang bisa bersaing ke luar negeri. Selebihnya ya miskin semua karena memang domainnya miskin. Jadi saya dulu punya anggapan bahwa orang yang hidup di kota seperti Tangerang, seperti Jakarta itu pikirannya maju, ternyata enggak. Ketika saya ke sana ya sama aja pikirannya kayak kita. Jadi mayoritas orang Indonesia itu pikirannya ya sama aja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hidup di kampung terus kemudian ke kota ya nggak usah minder, nggak usah panik, sama aja. Karakter berpikirnya, kerangka berpikirnya itu sama. Yang mempengaruhi perbedaan itu cuma lingkungan aja sebetulnya. Kita di sini tuh ngerasa minder karena ya dibilang orang terbelakang, padahal orang sana juga sama aja. Mereka menganggap dirinya lebih maju karena mereka dekat dengan suasana kota, padahal gaya berpikirnya, pola pikirnya sama aja teman-teman. Oke,
sementara itu saja ocehan untuk pagi ini. Paling-paling cuma nggak ada yang nonton. Mudah-mudahan semuanya sehat, baik, rezekinya lancar, dan doakan juga saya biar kita semuanya bisa membangun bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.